Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang hasil review tugas SKP sebelumnya dan juga beberapa hal yang perlu saya jelaskan tentang pembuatan proposal PKM ya. Jadi sebelum saya masuk ke review, saya akan jelaskan sedikit tentang PKM. Jadi memang di dalam PKM ini kita dituntut untuk meningkatkan kreativitas kita. Nah, masalahnya mencari ide yang kreatif itu memang tidak mudah. Tapi memang di sini kita dituntut untuk bisa mencari suatu ide yang unik yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan kekinian itu ya yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, biasanya memang kita yang dimaksud dengan kekinian di sini biasanya karena kita berada di era yang sekarang ini lebih banyak melibatkan teknologi ya, seperti itu. Jadi selain itu kita dituntut kreatif, kita juga dituntut untuk unik. Nah, unik ini banyak beberapa yang maksudnya salah mengartikan. Unik itu artinya misalkan dia hanya mengganti beberapa bahan sudah dikatakan unik. Tidak. Jadi selama produk itu masih dalam produk yang sama, sebenarnya itu belum bisa dikatakan unik gitu kan. Misalkan contohnya gini, sama-sama nugget pisang, di si A bikin nugget pisang dengan topping coklat, kemudian saya mau bikin nugget pisang juga tapi dengan topping keju. Nah, itu saya rasa bukan yang dikatakan unik seperti itu. Nah, ini ternyata di beberapa proposal yang telah Anda buat itu masih banyak yang seperti itu. Makanya di hasil review saya kan beberapa saya menyampaikan apa perbedaannya dengan produk yang lain, produk jenis lain atau produk yang sejenis, karena sebenarnya sudah banyak produk tersebut ada. Saya tahunya dari mana? Karena saya paling mudah atau paling gampang adalah apakah produk kita ini sudah ada di pasaran atau tidak, itu adalah dengan searching di Google. Jadi dengan googling kita sebenarnya sudah bisa tahu, ternyata produk ini sudah banyak yang buat, seperti itu. Yang ketiga, selain kreatif, unik, dan juga bermanfaat. Nah, manfaatnya ini benar-benar dirasakan dengan kebutuhan saat ini. Nah, jadi saat ini kebutuhannya seperti apa? Apakah benar-benar dibutuhkan atau dia hanya sekedar inovasi saja? Misalkan kayak nugget pisang tadi, apakah benar nugget pisang itu saat ini sedang dibutuhkan gitu kan ya? Bukan hanya masalah kita memanfaatkan bahan bakunya, tapi apakah produk yang kita hasilkan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, bermanfaatnya itu untuk berapa kalangan, untuk sampai seberapa jauh, nah itu juga perlu dipikirkan seperti itu. Jadi kita harus menyatukan antara kreativitas itu, kita harus menyatukan antara pikiran, perasaan, dan juga keterampilan tentunya. Nah ini contohnya. Jadi kalau kata kunci di PKM itu kan ada kita menciptakan suatu produk ataupun jasa, tidak harus dalam bentuk produk ya, tapi juga jasa, yang mana jasa itu unik, memiliki keunikan dan juga mampu menyelesaikan masalah kekinian. Nah, seperti hal-hal seperti ini, memang masalah kekinian dimaksud itu mungkin relatif lebih terhubung dengan yang namanya teknologi ya. Nah, kalau di sini contohnya mungkin kalau kan kita nggak mungkin bikin seperti ini gitu kan. Sebenarnya bisa kita lintas jurusan, melibatkan jurusan lain, itu juga bisa ya. Nah, ini adalah pembuatan ide kreatif terkait dengan pembuatan teknologi. Nah, ini kira-kira motong pisang paling biar cepet, biar rapi potongannya. Nah, ini kan diciptakan beberapa produk yang kreatif. Atau kalau memang Anda concern pada produk makanan. Nah, produk makanan ini sebisa mungkin bagaimana dikatakan kekinian itu adalah yang mampu melibatkan teknologi. Misalkan contoh paling gampang itu adalah misalkan yang saat ini lagi tren itu adalah frozen food. Nah, frozen memang sama-sama frozen food, tapi kalau Anda lihat saat ini kan frozen food itu relatif variasinya banyak sekali ya kan. Kalau dulu frozen food itu kan hanya nugget seperti itu ya. Nah, sekarang kan banyak, bahkan ada mie pangsit. Kalau Anda lihat ada mie pangsit bisa di frozen, kemudian empek-empek di frozen, terus apalagi ya, artinya
sama, sebenarnya produknya sama, tapi yang membedakan adalah ternyata yang selama ini fenomena yang dulu misalkan mie, kalau kita mau beli mie pangsit ya kita harus beli di tukang mie pangsit gitu kan, tapi sekarang ternyata kita bisa menyediakan di rumah dengan menyimpannya di freezer dalam bentuk frozen food tadi. Jadi sewaktu-waktu kita pengen mie ya tinggal langsung ambil aja di kulkas, misalkan seperti itu. Nah itu berarti kita kekinian, jadi kita merubah sama-sama produk mie, tapi produk mie ini bisa dikemas lebih baik, yang mana kita sewaktu-waktu bisa 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 beli. Nah ini kan manfaatnya kan sewaktu-waktu kita kepingin makan mie pangsit, kita tidak perlu repot keluar lagi kan ya. Nah seperti itu artinya menyelesaikan masalah kekinian. Apalagi di sini sekarang kita lihat fenomenanya bahwa masyarakat saat ini kan sudah, kecuali nongkrong ya, tapi kan artinya pengennya semuanya serba lebih praktis gitu kan ya. Sewaktu-waktu kita pengen, meskipun sekarang sudah ada online, tapi kan kalau misalkan ada yang di rumah lebih praktis, kapanpun kita mau beli kan lebih enak, misalkan seperti itu contoh kecil ya, tapi maksudnya tidak harus sesuai dengan yang saya contohkan, tapi saya hanya mencontohkan kira-kira yang dimaksud dengan produk unik tapi kekinian itu yang seperti apa. Karena beberapa produk PKM yang Anda buat ini relatif banyak, sebenarnya produknya sudah banyak sekali gitu kan, seperti itu. Misalkan apa ya, kemarin coklat, kemudian bolu, itu kan ya bolu itu sebenarnya sudah banyak banget gitu kan ya, cuma ya kan kalian hanya membuat variasi saja, inovasinya dari variasinya saja, misalkan dari bahan dasarnya, dari taste-nya, dari rasanya. Nah itu belum bisa dikatakan kreatif seperti itu. Nah ini contoh-contoh ya, misalkan nih ada gelas sama-sama gelas, padahal gelas sudah banyak, tapi apa yang membedakan gelas ini dengan gelas yang lain gitu kan ya. Misalkan ada gelasnya sudah ada, gelas kopi yang sudah ada pengaduknya, jadi kita di situ nggak perlu pakai sendok, tinggal masukin misalkan masukin bubuknya, kemudian kasih air, ada pencetannya, tuh langsung bisa ngaduk sendiri gitu kan. Nah itu sama-sama gelasnya, tapi ada inovasi perubahannya, itu unik, nggak hanya mengubah bahan dasarnya saja kalau di makanan ya. Sama ini juga ada yang megang untuk kaleng. Nah biasanya kaleng kita megang, kalau kalengnya dingin kadang ada airnya, terus licin kan ya, gampang jatuh atau gimana, kemudian menciptakan ide nih pegangan untuk kaleng misalkan. Nah hal-hal yang seperti inilah sebenarnya yang diharapkan untuk dimunculkan pada ide-ide kreatif pada PKM. Jadi kita tidak hanya mengubah bahan dasar atau mengubah rasanya saja dari suatu produk makanan. Kebetulan memang contoh-contoh di sini lebih banyak ke produk barang yang memanfaatkan teknologi ya. Tetapi kalau Anda memang fokus di bisnis kuliner ya, tadi contohnya adalah misalkan semacam frozen food tadi, yaitu kan memang produknya sama tapi dia unik, berbeda gitu kan ya, berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Jadi ini ya pikiran, jadi kreativitas tadi kan menyatukan pikiran, perasaan, dan keterampilan. Pikiran itu berarti kita melibatkan yang namanya imajinasi, melibatkan namanya persepsi dan juga nalar. Sedangkan perasaan itu kita juga melibatkan namanya, ada dalamnya ada emosi, ada harmoni dan estetika. Sedangkan kalau keterampilan berarti kita berbicara tentang bakat, soal tubuh ataupun juga pengalaman. Nah ini bisa Anda pelajari. Kemudian tujuan PKM itu sendiri apa? Memang PKM ini pemerintah membuat suatu program PKM ini adalah tujuannya membentuk karakter mahasiswa. Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama tahu aturan, taat aturan, kreatif inovatif, objektif dan kooperatif ya. Nah, tahu aturan dan taat aturan. Jadi tidak hanya tahu aturan saja, tetapi juga diharapkan taat terhadap aturan. Makanya di proposal PKM ini nanti mungkin setelah Anda menemukan ide kreatif Anda, kemudian Anda menuangkan ke dalam suatu proposal. Nah, pada saat pembuatan proposal ini memang sangat teknis sekali. Teknis sekali itu artinya ya memang rigidnya itu kita ke
benar-benar yang dilihat adalah aturan penulisannya sudah sesuai pedoman atau belum. Itu yang dimaksud dengan tahu aturan dan juga taat aturan. Jadi Anda diminta untuk bagaimana pedomannya itu yang harus menulis, ya sebenarnya sepele, hanya teknis, tapi di situ Anda dituntut untuk bagaimana Anda tahu aturan penulisannya dan juga menaati aturan penulisannya, seperti itu. Yang kedua memang jadi memang di sini nomor 1 tahu aturan dan taat aturan, karena memang informasinya bahwa review awal itu adalah dilihat dari halaman pertama judul. Misalkan Anda judul saja sudah tidak memenuhi kriteria, 1 bahasanya tidak baku, 2 kalimatnya terlalu panjang lebih dari 20 kata, udah terlepas di dalamnya ternyata ada suatu ide yang sangat inovatif dan sangat kreatif, itu udah dieliminasi lebih dulu, seperti itu. Makanya nomor 1 adalah yang paling utama dilihat adalah tahu aturan, taat aturan. Jadi reviewer biasanya akan melihat yang di diktinya ya. Kalau di internal kan kita masih melihat idenya, nanti idenya kalau bagus baru kita nanti perbaiki sistematika penulisannya. Tetapi kalau di dikti nanti karena beribu-ribu proposal yang masuk, biasanya yang dilihat adalah yang pertama adalah ini tadi, tahu aturan dan juga taat aturan. Misalkan dari cover judul aja dia tidak standar, tidak terstandar atau tidak sesuai dengan standar atau pedoman yang sudah ada, maka ya udah langsung dicoret atau dieliminasi. Baru kalau misalkan syarat yang pertama oke, baru biasanya akan melihat bagaimana kreativitas inovatifnya, apakah ide yang ditawarkan adalah kreatif dan inovatif atau tidak. Kemudian baru yang ketiga adalah apakah objektif dan juga kooperatif, artinya apakah itu nanti akan mampu terimplementasikan dengan baik atau tidak. Misalkan kita kreatif, idenya kreatif inovatif, tapi kayaknya juga terlalu khayal gitu ya, terlalu khayal apa ya bahasanya, jadi terlalu khayal untuk diimplementasikan, otomatis kan juga tidak memenuhi syarat yang ketiga kan ya. Jadi seperti itu. Jadi ya memang harus dipikirkan betul ya dalam membuat PKM ini. Jadi misi PKM sendiri adalah mahasiswa yang awalnya acuh tak acuh, individualistik, berbahasa visual, ini harapannya bisa menjadi yang namanya pelaksana PKM, yang mana kalau dia sudah menjadi pelaksana PKM nanti dia akan lebih menjadi individu yang taat terhadap aturan, kooperatif, mampu diajak bekerja sama, kreatif, dan juga berbahasa visual. Nah seperti itu, sehingga ini masih tahap dia mengikuti atau sebagai pelaksana PKM, apalagi kalau sudah menjadi peserta PIMNAS. Nah biasanya ini lebih ke meningkatnya adalah lebih inovatif dan juga berbahasa nalar. Jadi tidak hanya berbahasa visual tapi juga bisa berbahasa nalar. Jadi harapannya perubahannya kenapa? Jadi PKM itu punya misi sebenarnya, tidak hanya sekedar buat apa sih kita bikin PKM, cuma bikin proposal selesai udah diupload, tujuannya apa, manfaatnya apa sih gitu kan ya. Ya biasanya kebanyakan ini fenomena yang terjadi ya. Jadi beberapa mahasiswa itu menganggap PKM itu hanya sebatas penugasan saja sudah selesai gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita di prodi, semua dosen pun juga mengharapkan bahwa PKM ini nanti punya implementasi yang secara tidak langsung atau tidak Anda sadari akan membawa dampak perubahan pada diri Anda sendiri. Ya itu tadi yang dari awalnya kan ya cuek-cuek aja gitu kan ya, acuh tak acuh, individualistik, karena di sini kita membuat PKM akhirnya kita bekerja sama dan lain sebagainya, menjadi kooperatif, kreatif, dan berbahasa visual, seperti itu. Ini pengalaman saya juga ya, kalau dulu pada saat saya juga menjadi mahasiswa pun juga saya sudah beberapa kali mengikuti PKM dan sempat didanai juga, ada beberapa PKM saya didanai, cuma saya belum sampai PIMNAS, tapi terasa banget kita jadinya sama temen itu punya satu tim gitu yang solid gitu kan. Sampai sekarang saya masih berhubungan sama tim saya. Kemudian gara-gara PKM itu, padahal beda kelas juga pada saat itu, beda kelas, dan saat ini masih berhubungan. Gara-gara pelaksanaan PKM itu kita jadi lebih akrab, lebih solid. Akhirnya kita juga bisa bekerja sama dengan baik. Pokoknya seru karena kita menjalankan bisnis itu bersama-sama, menjalankan ide yang sudah kita ajukan itu bersama-sama, dan ada kepuasan tersendiri dalamnya. Kita nggak hanya melihat dari dananya ya, mungkin dananya juga tidak seberapa, tapi kalau sekarang sih relatif lebih besar, tapi yang kita rasakan adalah
suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, seperti itu.